Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hebat pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa bersama kita semua. Oke, yes, Allahu Akbar, yuk. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang operasi pada bentuk akar. Tapi sebelumnya alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Oke, kita lanjut masuk ke materi operasi pada bentuk akar. Bentuk akar itu yang seperti apa ya? Bentuk akar sebenarnya sudah pernah teman-teman temui mulai dari SD, kemudian SMP di kelas 1 dan kelas 2, dan sekarang kita bertemu lagi di kelas 3. Bentuk akar itu yang seperti apa? Seperti ini nih. Bentuk akar adalah akar-akar dari suatu bilangan real positif yang hasilnya merupakan suatu bilangan irasional. Contohnya seperti apa sih? Contohnya seperti ini. Ada akar 3. Kemudian ada lagi akar pangkat 5 dari 7. Kemudian contoh lagi ada akar 5. Nah, bilangan-bilangan ini merupakan bentuk akar. Kenapa? Karena hasilnya adalah bilangan irasional. Kalau teman-teman hitung menggunakan kalkulator, akan ketemu bilangan yang ada koma-komanya dan angka di belakang koma itu panjang. Itu merupakan contoh bentuk akar. Sekarang bagaimana dengan akar 4, akar 16, dan akar pangkat 3 dari 8? Apakah juga merupakan bentuk akar? Jawabannya adalah akar-akar tersebut bukan merupakan bentuk akar. Kenapa? Karena akar 4 hasilnya adalah 2. Dan 2 bukan merupakan bilangan irasional, tetapi merupakan bilangan rasional. Begitu juga dengan akar 16 dan akar pangkat 3 dari 8. Jika dicari, hasilnya bukan merupakan bilangan irasional, sehingga akar-akar tersebut bukan merupakan bentuk akar. Oke, sampai sini paham kan bentuk akar itu yang seperti apa? Kalau sudah, kita lanjutkan ke operasi bentuk akar. Yang pertama yaitu operasi perkalian dan pembagian. Kita bahas terlebih dahulu yang operasi perkalian. Jika ada bilangan akar A dikalikan akar B, maka hasilnya bisa dicari dengan cara akar A dikalikan B. Contoh, di sini ada akar 3 dikali akar 2. Berapa? Ya, tinggal kita kalikan saja angka-angka yang di dalam akar, yaitu akar 3 dikali 2. Hasilnya adalah akar 6. Contoh selanjutnya, di sini ada akar 3 dikali akar 6. Berapa hasilnya? Akar 18. Dari mana? Dari akar 3 dikalikan 6. Nah, akar 18 ini ternyata bisa kita pecah menjadi akar 9 dikali 2. Nah, akar 9 itu bisa kita tentukan nilainya dan hasilnya merupakan bilangan bulat, yaitu 3. Sehingga hasil akhirnya adalah 3 akar 2. Selanjutnya yaitu tentang pembagian bentuk akar. Sebenarnya hampir sama dengan perkalian. Hanya saja di sini operasinya pembagian. Nah, untuk pembagian ya tinggal kita bagi aja. Misalkan ada akar A dibagi akar B, maka cara mencarinya adalah akar A dibagi B.
Contohnya di sini ada akar 8 dibagi akar 2. Ya tinggal kita bagi aja. Akar 8 dibagi 2 berapa? Yaitu ketemu hasilnya adalah akar 4. Oke, kita sudah selesai membahas tentang perkalian dan pembagian. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bentuk sederhana atau menyederhanakan bentuk akar. Bagaimana sih maksud dari menyederhanakan bentuk akar? Maksudnya adalah menuliskan bilangan di dalam tanda akar menjadi bilangan bulat dalam bentuk sekecil mungkin atau paling sederhana. Contohnya seperti ini. Di sini ada contoh pertama yaitu akar 8. Nah, ternyata akar 8 ini masih bisa disederhanakan. Dengan cara apa? Dengan cara kita pecah. Kita cari terlebih dahulu faktor dari 8 yang bisa diakar. Berapa? Faktor dari 8 itu banyak ya. Ada 1, 2, 4, kemudian ada lagi 8. Nah, dari faktor-faktor itu, manakah yang bisa diakar? Ya, betul. 4. Sehingga akar 8 bisa kita pecah menjadi akar 4 dikali 2. Kenapa dikali 2? Supaya hasilnya tetap 8, karena 4 dikali 8 adalah 8. Nah, kalau sudah kita pecah, akar 4 kita cari. Akar 4 adalah 2. Sehingga hasil akhirnya adalah 2 akar 2. Jadi, bentuk sederhana dari akar 8 adalah 2 akar 2. Contoh yang kedua. Di sini ada 2 akar 48. 2 akar 48 itu artinya 2 dikali akar 48. Nah, 48 ini kan nggak bisa tuh kita cari hasilnya. Berapa sih akar 48? Kan nggak ada. Kita samakan dengan yang nomor 1. Kita pecah terlebih dahulu. Akar 48. Berapa faktor dari 48 yang bisa diakarkan? Ya, 16. Sehingga 2 akar 48 bisa kita ubah menjadi 2 akar 16 dikali 3. Kenapa dikali 3? Supaya hasilnya balik lagi menjadi 48. Nah, ternyata 16 itu bisa diakar. Hasilnya adalah 4. Jadi, bisa dihitung 2 dikali 4 dikali akar 3. Sehingga ketemu 8 akar 3. Jadi, 2 akar 48 itu bisa disederhanakan menjadi 8 akar 3. Oke, itu merupakan contoh bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar. Sekarang kita lanjut ke materi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Bentuk akar dapat dijumlahkan atau dikurangi jika sejenis. Bagaimana maksudnya sejenis? Sejenis di sini maksudnya bilangan yang ada di dalam akar itu sama. Contohnya nih. Oke, di sini misalkan ada X akar A ditambah atau dikurangi Y akar A. Nah, bilangan yang di dalam akar itu sama-sama A, sehingga bisa dijumlahkan atau dikurangi menjadi dalam kurung X ditambah atau dikurangi Y dikali akar A. Contohnya seperti ini. Contoh pertama, ada 3 akar 7 ditambah 2 akar 7. Di sini bilangan yang di dalam akar itu sama-sama 7. Sehingga tinggal kita jumlahkan bilangan yang ada di luar akar, yaitu 3 dan 2. 3 ditambah 2 akar 7. Nah, 3 ditambah 2 kita hitung bahwa hasilnya adalah 5. Sehingga 3 akar 7 ditambah 2 akar 7 sama dengan 5 akar 7. Contoh yang kedua.
Di sini ada 4 akar 8 dikurangi akar 2. Perhatikan bilangan yang di dalam akar. Yang pertama 8, yang kedua 2. Oh, ternyata beda. Apakah bisa kita kurangi? Kalau bilangan yang ada di dalam akar berbeda, kita coba untuk menyederhanakan terlebih dahulu, seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya. Akar 8, kita pecah menjadi berapa kali berapa ya yang bisa diakar? Ya, menjadi 4 dikali 2, sehingga hasilnya seperti ini. 4 akar 4 dikali 2 dikurangi akar 2. Nah, di sini akar 4 itu bisa kita cari, yaitu 2. Sehingga hasilnya adalah 4 dikali 2 akar 2 dikurangi akar 2. 4 dikali 2 tinggal kita kalikan saja. Hasilnya adalah 8 akar 2 dikurangi 2. Nah, di sini angka bilangan yang pertama, angka di luar akar ada 8. Sedangkan di bilangan yang kedua, angka di luar akar berapa? Kan cuma ada akar 2 doang. Nah, akar 2 bisa kita ubah menjadi 1 dikali akar 2. Oke, jadi bilangan yang di luar akar 1. Kalau sudah, tinggal kita kurangi aja. 8 dikurangi 1 akar 2. 8-nya dari sini, 1-nya dari sini, koefisiennya di sini. Dan hasil akhirnya ketemu 7 akar 2. Jadi 4 akar 8 dikurangi akar 2, hasil akhirnya adalah 7 akar 2. Contoh yang ketiga, ada 4 akar 3 dikurangi akar 2. Nah, di sini hampir sama kayak yang nomor 2, bilangannya di dalam akar ternyata berbeda. Kalau yang nomor 2 tadi kita sederhanakan terlebih dahulu, sehingga bilangannya di dalam akar menjadi sama. Kalau yang nomor 3 bagaimana? Kita sederhanakan terlebih dahulu kah? Ternyata yang nomor 3 itu sudah dalam bentuk yang paling sederhana. Akar 3 udah nggak bisa kita sederhanakan lagi. Akar 2 pun juga sama, tidak bisa kita sederhanakan lagi. Sehingga 4 akar 3 dikurangi akar 2 sudah tidak dapat dioperasikan lagi, atau sudah tidak dapat disederhanakan lagi. Oke, sampai sini paham kan? Mana yang bisa dijumlahkan atau dikurangi, dan mana yang harus disederhanakan terlebih dahulu, dan mana yang tidak bisa dijumlahkan atau dikurangi. Nah, materi ini merupakan materi terakhir pada pertemuan hari ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan langsung PC atau bertanya lewat grup. Untuk bahan latihannya atau exercise-nya, kerjakan minimal 1 poin untuk setiap nomor soal pada Ayo Berlatih 1 di modul 3. Contohnya, misalkan ada mengerjakan nomor 1A, 2B, dan 3C. Jadi setiap nomor pilih minimal 1 poin, sehingga teman-teman minimal mengerjakan 3 soal. Setelah dikerjakan, silahkan difoto kemudian dikumpulkan via WA PC ke Bu Fibi. Nah, batas pengumpulannya hanya sampai pukul 12. Silahkan dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.